Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Ramli, masih di Bedah Lapak. Dan hari ini spesial banget, saya diajak sama investor, CEO Ewa Club, datengin sebuah tempat yang kayaknya sih teman-teman belum pernah kesini. Lapas Produktif Kendal di Jawa Tengah, teman-teman, jauh. Dan hari ini spesial banget, kita akan masuk ke dalam ngelihat apa yang dimaksud dengan lapas produktif. Di dalamnya ada apa, ngapain aja, nanti kita di dalam pastiin nonton sampai habis ya. Dan kita akan ditemani nanti nih di akhir video, kita akan ditemani langsung sama kalapasnya. Kebetulan lagi ada dan bersedia ngobrol sama teman-teman semua. Kita masuk, siap? Let's go! Ya, kita akan lihat kebun jagung dulu ya. Nah, kebun jagung. Sepanjang jalan masuk ke lapas ini pohon jagung semua, teman-teman. Kita akan ngobrol sama petugasnya, pengen tahu ini gimana ngerjainnya, siapa yang ngerjainnya, dan hasilnya gimana. Tonton terus sampai habis. Gede-gede ya mangganya. Tapi sekarang saya nggak ngomongin mangga ya, saya ngomongin jagung. Nah, di samping saya ada Mas Eko nih. Beliau petugas lapas di sini yang ngurusin pemberdayaan narapidana khususnya untuk kebun jagung ini ya. Dan pasti nonton sampai habis ya, karena ini seru banget ya Mas Eko ya. Boleh ganggu sedikit ya? Oke Mas, ini di dalam lapas tentunya ya. Oke, berarti ada berapa banyak nih? Ada berapa luas perkebunan jagung ini di dalam lapas? Kira-kira kalau di perkebunan jagung sekitar kurang lebihnya 3,5 hektar. 3,5 hektar itu jagung semua? Jagung semua. Jagung semua ya. Dan pastinya ini yang ngerjain narapidana juga? Ya, atau ada nggak di luar narapidana yang ngerjain? Ya, cuman pendukung dari kelompok tani. Oh, ada kelompok taninya teman-teman. Seberapa lebih banyak mana? Narapidananya apa kelompok taninya? Ya, rata-rata semua sama. Ada yang narapidanya separohnya lah. Oke, berarti memang disatukan ya. Apa ngerjainnya terpisah? Hari Senin narapidana, Selasa kelompok tani, apa gabung? Ya, gabung. Oh, gabung. Dan, ya, kalau warga binaannya selalu diawasin oleh petugas. Itu nggak ada ketakutan. Kalau saya ngeri-ngeri juga. nggak ada masalah ya. Ya, Narapidananya udah baik-baik ya. Udah terbiasa. Ini memang sengaja ini dibangun seperti ini budayanya biar narapidana ini nggak canggung ya. Untuk persiapan mereka keluar sudah terbiasa lagi dengan masyarakat sekitar. Ya. Keren banget nih. Ini lapas keren banget nih. Dan hasilnya ini berapa lama Pak Mas Eko untuk dijual atau di apa? Untuk pertanian apa tuh? Peternakan. Oh, ini bukan dijual berarti? Enggak. Oh, bukan buat jualan, teman-teman. Ternyata buat makanan. Makanan peternakan. Oh, peternakan. Ayam. Oh, ayam. Ayam peternakan. Apanya? Daunnya apa? Jagungnya. Oh, jagungnya. Oh, jadi jagung. Jadi bisa daunnya juga bisa untuk peternakan sapi. Oh, siap. Jadi daunnya buat sapi, jagungnya buat ayam telur. Nah, narapidanya dapat apa? Ada nggak bagiannya? Bocoran dong dikit. Ada nggak bagiannya narapidana ngerjain kayak gini, dapat bagian nggak? Buat beli rokok, beli. Oh, ada lah ya, uang capeknya ada lah ya. Jadi keren banget, narapidana bukan cuma tidur di sini ya, bukan cuma tidur makan, tapi diberdayain, bisa punya skill nanam jagung, hasilnya juga bisa manfaat lagi buat masyarakat sekitar, buat ternak di sekitar sini, dan ada uang sakunya juga. Oke, ini panen berapa bulan, Mas Eko? Kira-kira 4 bulan. 4 bulan, oke. 4 bulan, 3,5 hektar, kebayang dong hasilnya. Wah, ini keren banget. Boleh nggak saya lihat kebun-kebun yang lain, Mas Eko? Oh ya, boleh. Siap. Nonton sampai selesai bareng Mas Eko. Ya, lanjut terus. Kemana lagi, Mas? Ya, monggo. Siap. Kalau mau lihat peternakan atau... Saya bawa karung nggak ya?
Nah, teman-teman habis ngeliat jagung, ini ada apa nih? Area pembinaan budidaya ayam petelur, pastinya ayam ya, dan ayamnya nelur. Ya, kita lihat ya. Tapi ternyata bukan ini kandangnya, ini tempat pakannya. Pakannya aja segini banyak dan diatur sedemikian rupa sehingga ini aman buat kesehatan ayam. Ya, tapi saya penasaran banget pengen lihat kandangnya, pengen langsung megang telurnya. Yuk kita langsung ke kandangnya. Kandangnya ada di samping. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ya. Mas siapa namanya? Suyanto, Pak. Tianto. Suyanto. Suyanto, saya panggil Yanto boleh? Ya, Ini Mas Yanto, warga binaan dari Kendal, Lapas Kendal ya. Kendal, Dan Lapas ini namanya warga kalau di sini artinya narapidana yang diberdayakan di lapas ini ya. Lapas Nah ini Pak Yanto khusus ngurusin ayam. Ngurusin ayam, kasih pakan. Udah berapa lama Mas Yanto ngurusin ini? Udah sebulan lebih, Pak, 2 bulan. Oh baru sebulan ya? Ya, 2 bulan. Baru sebulan tapi kayaknya pede banget nih. Mas boleh ceritain nggak prosesnya dari pagi sampai sore ngapain aja? Pagi kita ngasih makan jam 7. Jam 7 ngasih makan. Terus nguras minumannya itu. Oh minuman, Ya, nanti kita lihat ya dibersihin, minumannya. habis itu dikasih minum, dikasih obat, Hmm. kasih minuman, kasih vitaminnya. Terus Vitaminnya di minuman itu? Iya, dicampur Oh. minuman itu sama makanannya. Terus jam 10 kita ngambil telurnya. Jam 10 pagi? Jam 10 pagi. Oh. Sampai ntar jam 3 ngambil lagi. Oh 2 kali ngambil? 2 kali ngambil. 2 kali ngambil teman-teman, lumayan. Pagi antara 1.350. Pagi 1.300? 1.300. Oh, banyak. 400 kalau Pagi tuh? Iya, Oh. kalau sore jam 3 antara 400, 400. Oh lebih banyak pagi ya? Iya. Jadi total 1.700-an? 1.800. Oh 1.800 telur dari 2.000 ayam. 2.000 ayam ngasihin 1.800 telur. Keren banget nih, produktif banget. Berarti satu ayam rata-rata satu ya? Satu antara ada yang 2, ada yang 1. Ada yang satu, ada yang 2. Oke. Ini boleh lihat lebih dekat lagi, Boleh. Mas. Nah, ini keren banget. Ini Masya Allah nih, setiap pagi nih. Setiap pagi 1.400-an telur, teman-teman. Ini nikmat dari Allah banget, bisa punya ini. Bayangin kalau ini kita bisa piara di rumah teman-teman masing-masing ya. Telurnya udah muncul nih tadi nih. Tuh, akhirnya keluar juga. Masih anget. Makasih ya ayam. Tuh ada yang liatin. Ya, jadi ini ide keren banget teman-teman. Dari Lapas Terbuka Kendal ada ide bisnis yang keren yang teman-teman bisa jalanin di rumah. Walaupun cuma 100 ayam, 200 ayam atau 500 ayam, cukuplah buat 50 meter cukup ya Mas Yanto ya. Bayangin kalau di setiap rumah kita miara paling nggak 100 ayam. Oh ini swasembada pangan. Minimal telur kita udah pegang nih Indonesia nih, keren banget. Yang penting kebersihannya, kotorannya 2 hari sekali dikuras, kotorannya. Kuras ya, ini kotoran dikuras. Iya. Kalau bawahnya saya jadiin kolam lele bisa nggak? Bisa, Pak. Oh tuh bawahnya lele. Wah ide keren lagi nih. Makanannya dimakan ayam jadi telur, sisanya jadi empupnya ayam dikasih buat lele. Kalau di sini buat pupuk, Pak. Oh buat pupuk kalau di Ya. sini. Siap. Pupuk Pupuk tanaman ya. Tanaman Siap, di siap, siap. pedagang gitu, Pak. Tuh, jadi ini Lapas Kendal Terbuka ini keren banget, bisa ngasilin banyak profit dari pemberdayaan warga atau narapidana di sini. Keren banget teman-teman. Abis gini boleh kita lihat kandang yang lain ya Mas ya. Siap. Selanjutnya kandang ada kambing, ada sapi ya, ada udang. Keren banget. Tonton terus sampai habis. Ya teman-teman, saya masih di Lapas Terbuka Kendal. Sekarang lagi di kandang kambing. Jadi tadi udah ke jagung, ayam. Nah sekarang kita lihat kandang kambing. Yuk kita masuk. Ini benar-benar keren teman-teman. Jadi memang Lapas Terbuka ini bukan hanya ngurusin narapidana ya. Bukan narapidananya yang di penjara, tapi justru ini binatang yang di penjara. Narapidananya bebas ya. Di sini nggak terlalu ketat penjagaannya, karena memang mereka sudah siap untuk keluar berbaur lagi ke masyarakat. Justru binatangnya yang dikandangin, binatangnya yang di penjara.
Nah ini tadi saya tanya-tanya, ada sekitar 9 induk ya, induk kambing. Ini kambing Jawa jenisnya, dan ini memang dipiara untuk pembibitan. Jadi kambing ini biang-biang semua dan siap untuk punya anak banyak ya. 8:1, 8 betina, satu jantan. Nah, ini kebetulan lagi ada warga. Kalau istilah warga di sini, ini narapidana yang diperbantukan untuk ngurusin ternak, ya, termasuk ternak kambing. Nah, saya ditemani oleh Mas Hari. Mas Hari ngurusin khusus ini ya, kambing ya. Oke, udah berapa lama, Mas? Baru di sini baru 13 hari apa? Oh, baru 13 hari, tapi kayaknya udah jago banget tuh. Udah menjiwai kambing ya. Sampai ngerti bahasa kambing nggak, Mas? Nah, ini kambingnya bener ya, ada 9 ya? Ada 9. Sehat-sehat, Mas? Sehat. Oke, udah 13 hari udah bisa apa ngurusin kambingnya? Udah ngerti apa? Ya, makan-makannya masih caranya seperti ini. ngasih makan. Buat kesehatannya apa yang perlu dijagain? Bersihin kandang setiap hari? Setiap hari. Oke, bersihin setiap pagi ya? Gimana? Suka dukanya ngurusin kambing apa, Mas Hari? Ya, seneng. Seneng ya? Kenapa? Apa senengnya? Sebenarnya nggak terlalu diam di kamar. Bener ya, nggak bosan di kamar dan bisa ada skill tambahan ya. Mas Hari rencana jadwal keluar berapa bulan lagi? 8 bulan lah. 8 bulan lagi. Nah, 8 bulan kira-kira Mas Hari yakin nggak bisa mandiri setelah keluar dari sini? Kira-kira mau ngapain? Miara kambing? Ya, di rumah kan ada kambing. Oh, di rumah emang ada kambing. Nah, jadi pas 8 bulan keluar, terus pengen terusin bisnis kambing. Wah, ini bener-bener keren nih. Jadi keluar dari lapas siap langsung bisnis ya, Mas ya. Mas, ini insya Allah ditonton banyak orang nih. Wah, jutaan orang mudah-mudahan. Kira-kira apa pesan buat masyarakat terhadap masyarakat lapas? Apa harapannya? Harapannya mudah-mudahan pulang bisa punya usaha sendiri. Mudah-mudahan pulang bisa punya usaha sendiri. Terus apa lagi? Ya, jangan diulangi perbuatan. Oh, mudah-mudahan nggak diulangi lagi perbuatannya. Terus apa lagi? Masyarakat sudut pandang ke Mas Harinya maunya apa? Diterima lagi? Terima, ya. Terus bisa berbaur lagi? Ya. Oke, gitu ya teman-teman semua. Sekali lagi kita buktiin di tempat lapas terbuka Kendal ini. Mudah-mudahan ya keluar dari lapas ini bukan kembali seperti dulu lagi, tapi jadi orang yang lebih banyak manfaat buat masyarakat, teman-teman. Jadi dukung terus semua narapidana yang keluar dari lapas ya, teman-teman semua. Setelah ini saya izin boleh ke kandang sapi. Nah, kita akan melihat kandang sapi. Makasih, Mas Hari. Let's go. Nah teman-teman, ini lagi di kandang sapi, tempatnya gede banget dan saya ditemanin sama ahlinya nih, warga juga, Mas Teddy. Mas Teddy udah lama ngurusin sapi? Saya baru 1 bulan setengah. Oh, 1 bulan setengah, tapi megangnya kayaknya udah ahli banget ya. Udah jago banget. Dan ini ada berapa sapi? 10 sapi ya, dan ini masih anakan, umur 1 tahun. Umur 1 tahun teman-teman. Dan ini target berapa tahun nih biar bisa layak jual? Mungkin 1 tahun kurang lebih ya. Ya 1 tahun lagi ya. Jadi 1 tahun lagi dikasih makan yang banyak biar gemuk terus dijual. Oh, ini jadi warga atau narapidana di sini sebelumnya belum punya skill apa-apa ya tentang sapi, terus diajarin. Tentu aja ada yang ngajarin ya. Ada yang ngajarin. Ada yang ngajarin, akhirnya bisa ngurusin sapi, dapat bonus. Padahal udah mandi lagi nih. Ya Mas Teddy, ini suka dukanya ngurusin sapi apa nih? Ya kalau lagi angon, lagi ditarik sapi aja jungkir balik gitu. Jungkir balik sapinya? Sayanya. Oh, karena kuat gitu tenaganya ya. Ini padahal segini nih badannya nih. Apalagi saya nih yang megang.
Berarti emang sapi tenaganya kuat ya? Oke. Jadi senang-senang banget kayaknya warga di sini ya, atau narapidana di sini. Tapi mudah-mudahan bukan bikin betah nggak mau keluar kan? Oh, enggak. Tetap pengen pulang kan? Ya, Oke, pas pulang kira-kira pengen bisnis apa, Mas Teddy? ya insya Allah ya mungkin peternakan juga kalau memang dikasih uang untuk Iya, iya. ya. Jadi ini keren banget teman-teman. Tadi di kandang kambing Mas Hari ya bilang keluar pengen ternak kambing karena ada skillnya, skill ngurusin kambing. Nah di sini Mas Teddy keluar pengen ngurusin sapi ya. Kita lihat ya, ini keseharian para warga di kandang sapi. Ya boleh ya Mas Teddy ya. Dah. Aku bawa apa ini? Coba lihat teman-teman. Ini ya Allah. Dapat apa aku nih hari ini? Tara, dapat melon gede banget teman-teman dan coba deh lihat ya. Ini tandanya kuning, wangi, tandanya manis banget dan gede teman-teman, gede. Lagi masih di lapas terbuka Kendal. Dan ini lihat deh sepanjang jalan nih di permukaan depan lapas terbuka Kendal ini dimanfaatkan untuk kebun melon. Keren banget teman-teman, ini pas banget nih kita datang lagi mau panen dan saya dibawain sekarung buah melon ini. Nikmat banget, bayangin nih. Tapi segini aja saya udah tanya-tanya sama petugas lapasnya. Nanti juga kita panggil nih, ada Mas Darmono. Mas Darmono sini Mas. Ya, langsung muncul Mas Darmono. Ya, Nih Mas ya. Darmono, kita akan ngobrol ngadep sana Mas biar kelihatan. Ya. Ya, beliau petugas lapas terbuka Kendal yang akan ngomongin tentang budidaya melon yang keren banget ini. Ini manis banget kayaknya ya Mas ya. Manis Pak. Manis banget ya. Ini Manis. saya udah nggak tahan pengen nyobain sebenarnya. Nanti Ya, kita belah, kita cobain Coba. rasanya, kita munculin ya teman-teman semua. Mas Darmono, saya boleh nanya-nanya ya? Ya, silakan, Oke, ini silakan. kira-kira butuh berapa lama untuk ngasilin melon yang gede ini dan kayaknya sih manis banget? Berapa hari atau berapa bulan? Nah, standarnya tuh 56 hari. Oh, 56 hari. 56 hari. Oh, berarti sebulan kurang ya? Sebulan. 2 bulan kurang ya? Iya. Oke. 56 hari ngasilin melon yang siap jual ini. Di luas wilayahnya berapa ini? Satu setengah hektar. 1,5 hektar. Itu berapa ngasilin berapa melon? 1,5 hektar kira-kira. 24.000 pohon apa Pohon. buah? Oh, 24.000 pohon. Nah, Mas Darmono ini sekali panen bisa dapat berapa ton dalam 1,5 hektar ini? 40 ton. 40 ton? 40.000. 40.000 kilo? Iya. 40 ton berarti ya? 40. 40 ton. Kalau makan sendiri habis berapa tahun? Pastinya Habis dijual itu. nih teman-teman, 40 ton dari 1,5 hektar ya. Ini keren banget ya. Alhamdulillah. Jualnya kemana Mas? Ini kita langsung ke lapak. Oh, ada yang ngambil atau Pengepulnya. oh pengepulnya? Langsung Dia ngambil ke sini. ngambil sini. Oh, ngambil ke sini. Harga Iya. jualnya berapa? 8.000. 8 ribuan. Oh, tuh bener ya tadi perkiraan saya ya. 8.000 9.000. Satu buah di Jakarta 30.000 teman-teman. Jadi untungnya gede banget. Mau borong, silakan nanti hubungin lapas terbuka Kendal. Ya, ini setiap 2 bulan berarti panennya ya. Setiap 2 bulan panen ininya melonnya. Ya, 56 hari. 56 hari ya. 56 hari kita harus ngangkat ini. Harus diangkat. Dan maksimal sekitar 60 60 hari atau 2 bulan maksimal. ya. Saya lebih dari itu Busuk ya. rusak ya. Rusak. Buah itu rusak. Dan ini memang emang segede gini semua rata-rata hasilnya. Rata-rata. Oh. Rata-rata. Itu di atas 2 kilo itu. Di atas 2 kilo nih teman-teman. Jadi ini cocok banget kayaknya di sini. Kira-kira diikut sertakan nggak masyarakat sekitar dalam budidaya ini? Kalau untuk panen, Hmm. ya, untuk panen itu pasti Hmm. bakal lapus kan kita harus bisa membagi, terutama untuk masyarakat sekitar. Oh, Alhamdulillah enak Pak. banget ya. Alhamdulillah Pak. Luar biasa ini, berkah Memang banget ini- nih lapas nih. Ya ini memang harus benar-benar bisa membuktikan lapas ini. Kita harus benar bisa dan bisa jadi contoh untuk lapas-lapas yang lain. Ini nih kalimat terakhir nih. Mudah-mudahan ini jadi contoh
lapas-lapas seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ya. Iya. Lapas bukan hanya orang di penjara, tapi justru dikasih kebebasan Iya. dengan skill, dengan Iya. kemampuan. Pas dia keluar, dia punya kemandirian. Kemandirian. Oh, ini keren banget nih. Catat ya, Pak Darmono, calon Menteri Hukum dan HAM. Amin. Amin. Oke, Mas Darmono, makasih Oke, banyak. Saya udah sama-sama. nggak tahan Makasih. pengen nyobain ini, teman-teman. Pastiin teman-teman kalau ada kesempatan ya di Kendal main ke sini. Lapas Terbuka Kendal, tempatnya enak banget. Nggak kayak lapas, justru kayak pesantren. Iya. Saya betah di sini 2 hari. Saya di sini nikmatin banget suasana kampungnya yang kayak apa? Seperti kampung santri kayaknya di sini ya. Amin. Banyak pesantrennya juga. Di sini juga tanahnya subur-subur, padahal di sana laut ya. Iya. Belakang ini laut teman-teman, tapi tanahnya lihat subur, masya Tapi Allah ini. alhamdulillah Hmm. para bina setelah masuk ke sini, Ah. udah sampai ada yang nggak mau pulang. Oh, Pak, saya nggak mau bebas, mau kerja sini aja. kayak saya nih nggak mau pulang nih. Seperti itu. Iya iya. Ya iya. saking udah menjiwai, udah Ah. senang, sehingga hukuman nggak dipikir. Masya Allah. Sampai ada yang salah satu warga bina yang udah itu, Nah, besok bebas, saya kaget. iya Loh, iya. kok saya udah pulang? Soalnya biasa di sini makan melon di rumah, nggak kebagian Nggak, melon. kan banyak kegiatan. Tapi karena banyak kegiatan, dibina juga ya Mas ya. Alhamdulillah, Habis dari sini ada lagi nggak tempat yang bisa saya kunjungin? Katanya ada udang Paname ya. Udang Paname, alhamdulillah. Ini Habis gini, jangan mana-mana, masih ada udang Paname. ya, masih ada. Sip Mas, makasih banyak ya. Saya Sama-sama. pengen ngobrol Dan banyak nih saya- sebenarnya sama calon menteri. Ya, saya pesen ya. Siap tuh. Pokoknya sampai sini harus dicobain. Saya nggak mau karena cerita kok manis, tapi harus cobain. Kalau perlu dibuka, Pasti dirasain. Ini. Habis Nah, ini langsung itu. saya potong, saya shoot buat teman-teman semua. Tapi maaf ya kalau bikin ngiler. Mas, thank you Mas, masih banyak. Sama-sama. Terima Oke. kasih. Sampai ketemu di kolam udang Paname Ayo, ya. ayo. Tuh. Ya teman-teman semua, masih di Lapas Terbuka Kendal. Dan sekarang ini tempat yang beda dari yang tadi. Ini khusus pembesaran udang Paname. Tapi ini spesial banget, kita pas banget lagi ada kalapasnya. Nah kita pengen tahu nih, apa sih program di Kalapas yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat di sini. Dan ini juga ada tamu spesial juga, ya, investor kita dari CEO EOA Club. Ya, kita akan dengerin juga kenapa beliau datang ke sini dan tertarik ingin menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat di sini. Ya sebelumnya kita dengerin dulu nih, Kalapas kita yang ganteng ini. Masih muda sebenarnya. Dan ini jadi lapas percontohan ya. Pak Rusdedi, kita pengen tahu apa sih program-program dari Kalapas yang bisa jadi teman-teman belum tahu nih. Ternyata Kalapas ini terbuka sekali buat masyarakat untuk kerjasama. Boleh cerita Pak, apa program yang bisa teman-teman tahu ini? Jadi lapas terbuka itu ya memang berbeda dengan lapas pada umumnya gitu ya. Lapas terbuka kelihatan nggak ada selnya ya. Di sini nggak ada jeruji, nggak ada Pikir tembok. tadi kalau kabur gampang Tembok nih. keliling gitu. Nah, ternyata ini memang beda. Memang beda ya. Ya, jadi ini narapidana yang sebentar lagi mau Ya, keluar ya. Jadi narapidana yang sudah menjalani setengah masa pidana. Oh, setengah. Ya, nah itu mulai program itu asimilasi. Oke. Jadi udah mulai dibaurkan dengan masyarakat luas Oke. supaya mereka bisa setelah kembali nanti udah bisa bergaul gitu. Nah di sini pada saat mereka bekerja ini kita nilai perilakunya, nilai sifatnya, apakah dia sudah bisa bergaul dengan baik dengan masyarakat gitu. Oke. Ya, Itu kira-kira berapa bulan mereka dibina di sini? Tergantung hukumannya ya. Jadi kalau misalnya setengah sisa hukumannya itu masih ada yang 6 bulan, ada yang sampai setahun gitu. 6 bulan sampai 1 tahun ya. Siap, ini informasi penting teman-teman, pastiin nonton sampai habis ya. Karena setelah ini kita akan ke belakang samping saya. Beliau adalah Ustadz Muhammad Rijal ya. Beliau CEO EOA Club ya, Koperasi Syariah. Dan kesini mau ngapain sih, kita tanyain langsung aja nih. Karena ini pasti ada sesuatu nih, jauh-jauh dari Tangerang ke sini ketemu sama langsung Kalapasnya, pasti kayaknya ada MOU nih. Kita pengen tahu gimana Bang, apa yang bisa dilakuin di lapas ini dari sisi investor. Ini investor besar nih. Investor besar. Kelihatan dong. Gimana Bang Rijal? Ya, kami mewakili peradaban IOA ya. Peradaban IOA itu punya core entitas, salah satunya adalah IOA Club. IOA Club itu nama kerennya lah. Nama legalitas kita Koperasi Syariah
Simpul Berkah Sinergi. Koperasi yang memberdayakan, ya, memberdayakan artinya apa? Kita punya member-member yang menitipkan dananya di kita, lalu dengan dananya itu kita berdayakan untuk khususnya pengusaha-pengusaha muslim. Memberdayakan pengusaha muslim agar mereka makin kuat berdaya sisi usaha, punya permodalan yang halal, yang berkah, bebas dari riba. Nah, itulah kami. Nah, kami punya program namanya The Syirkah. The Syirkah ya, program yang memang kita buka itu berkala aja, nggak setiap saat. Sekali kita buka 3 bulan kita close untuk programnya. Jadi sekali buka hanya kita butuh 1-2 minggu, setelah itu kita close, kita running 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. Lalu keuntungannya dan modal kita balikin ke member. Alhamdulillah ini sudah masuk ke Syirkah yang 2. Syirkah pertama itu alhamdulillah landingnya itu besar sekali, 97% terserap dan alhamdulillah profit banget. Jadi ini peluang teman-teman yang nggak bisa kesini langsung ya, bisa melalui koperasi syariah Simpul Berkah Sinergi atau biasa dikenal dengan Iwa Club. Nah, terus kesini kenapa milih Lapas, Bang Rijal? Karena kita mengusung tagline adalah pribadi Ansor. Pribadi yang memang sesuai ya. Ya, pribadi Ansor. Cocok. Pribadi yang menolong muhajirin. Maaf ya, Nabi bisa kita katakan muhajirin. Orang-orang yang pengen hijrah. Orang-orang yang pengen punya kehidupan lebih baik. Setiap orang punya masa lalu yang kelam, kita bantu menjadi masa depan yang cemerlang gitu. Oke. Jadi sebenarnya Napi itu Ustaz, orang-orang pengalaman saya selama jadi kalapas itu, mereka itu mau bertobat loh. Nah, cuman nggak ketemu wajah, jalannya gitu, fasilitatornya gitu. Harus Jadi ada. Bang Rijal kesini bukan cuma bawain duit. Ya. Benar ya. Ya. Dan kayaknya memang Lapas juga bukan hanya butuh duit ya, butuh pembinaan, pemberdayaan, dan bukan hanya finansial tapi juga itu tadi spiritual. di garis bawah Ustaz. Jadi di Lapas itu sebenarnya outcome-nya itu adalah bagaimana narapidana itu dibina gitu. Dibina, sikap dan perilakunya menjadi baik. Kemudian dia punya keterampilan. Setelah dia bebas itu dia bisa kerja gitu. Siap. Berarti ini luar biasa potensinya. biasa. Saya jadi barongan nih kenapa Bang Rijal mau kesini nih. Ya kan? Ya, karena mengusung modal yang kita kumpulkan insya Allah modal-modal berkah, modal-modal halal. Oke, mulainya dari keberkahan modal. Keberkahan modal. Artinya nanti berkah modal akan membuat kehidupan yang berkah juga. Insya Allah para narapidana yang kita modalin, mereka punya penghasilan dari situ, kehidupan mereka berkah insya Allah. Jadi itulah kenapa Iwa Club selalu ngajak membernya, ayo titipin dananya daripada di bank konvensional yang nggak jelas peruntukannya. Mendingan seperti ini nih. Ini harus jadi seorang muslim yang hebat. Narapidananya dibina bukan cuma dari sisi skill tapi akhlaknya, hatinya juga dibina. Saya rasa tepat banget, ini seperti baut ketemu mur nih, klub. Jadi dan teman-teman itu bisa punya andil. Walaupun teman-teman nggak langsung turun, tapi keberkahan teman-teman lewat modal teman-teman ini akan membuat efek besar. Keren banget. Kebayang nggak kalau ini tadi 107 hektar, ternyata ini kita bisa adopsi ke seluruh Nusantara. Berapa banyak lapas yang nanti merasakan keberkahan dari uang teman-teman. Nah, ini sesungguhnya pribadi Ansor. Kita nolong orang lain. Dan untuk program The Syirkah sendiri itu mulai dari sesuatu yang semua orang pasti bisa. Orang mulai cuma 0,1 gram. 0,1 gram cuma 100 ribuan. Tapi jangan lihat 100 ribuannya. Kalau berkumpul 1 juta orang, Masya Allah, 100 itu miliar. 100 miliar. 100 miliar. Ya, jadi apalagi kalau teman-teman bismillah percayakan uang nganggurnya ya udah 1 juta, 2 juta, 3 tapi dalam bentuk emas ya, karena emas nanti insya Allah kita jaga nilainya. Kalau rupiah bisa turun. Makanya basis The Syirkah kita selalu emas. Masya Allah. Jadi keren. pastikan, ya seperti topi saya nih. Iwa Gold ya, karena kita salah satu entitas kita adalah Iwa Gold. Pastikan uang teman-teman biar tidak turun nilainya, jadi convert ke emas dulu. Dari emas Iwa Gold kasih kita titipin. Nanti memang jatuh modelnya uang rupiah juga, tapi Anda investasinya dalam bentuk emas. Masya Allah, bisa jadi modalnya dari emas, udang dibesarin, udang paname, nanti kotorannya emas bisa nggak ya? Kalau Allah berkehendak ya? Ya, tapi menarik. Sebenarnya nggak, itu bohongan. Sebenarnya yang menarik bahwa yang kita mau turunin dana teman-teman nanti di sini khusus di Kendal adalah bersahabat banget sama alam. Memang sunatullah ini pertama. Tapi emang gitu. ini keren banget teman-teman, keren banget. Ada gitu koperasi syariah yang mikirin sampai ke lapas gitu kan ya. Oh, Mungkin biasanya enggak Pak Rusyadi.
Biasa ketemu saya. ini tadi saya tanya, ada 107 hektar ini 53 hektarnya sudah dikelola oleh pihak ketiga. Iya, iya. Dan cenderung yang itu Non-muslim. muslim maaf ya yang ngelola. Ini sayang banget sebenarnya kalau kita nggak ambil peran, bener ya Pak ya. Dan ini yang ini luar biasa nih Pak Rusdedi. Apa harapan Pak Rusdedi ini dengan kedatangan Ewa Club ya, investor para muslim ini untuk ngelola ini, apa harapannya? Ya harapan kami bisa terjalin kerjasama gitu ya, karena memang kami itu butuh mentor lah istilahnya, butuh mentor, butuh pendamping, bukan hanya dalam kegiatan melatih kemandirian narapidana, tapi juga untuk membentuk kepedulian yang baik gitu untuk narapidana, karena ini juga ya judulnya kan membangun peradaban gitu ya. Kita bangun peradaban juga dari lapas, membina orang-orang yang ingin untuk menjadi lebih beradab gitu. Baik teman-teman semua, ini udah sore dan pastinya nggak hanya di sini ya, kita akan terus kerjasama terus. Ini masih banyak lahan-lahan kosong ya, masih ada berapa hektar Pak Rusdedi? Kurang lebih 20. Masih ada 20 hektar kosong ya, siap-siap buka rekening ya kan. Lihat isinya yang ada di Bank Konvensional pindahin ke Bank Rijal. Bank Rijal insya Allah amanah untuk diberdayakan di tempat-tempat yang seperti ini, penuh dengan keberkahan insya Allah. Ya teman-teman, sampai boleh masuk ke rumah dinasnya Kalapas nih. Alhamdulillah habis dari ngeliat melon, kandang sapi, kandang kambing, kandang ayam, jagung. Tadi juga terakhir di udang Paname, alhamdulillah disuguhin terakhir khas Makassar. Ya, ternyata Kalapasnya Pak Rusdedi orang Makassar asli. Nah ini ada bakso lengkap banget. Ini nih yang bikin ngiler nih. Apa nih? Bakso goreng. Ya. Tapi sebelum yang ini, saya penasaran sama ini nih. Nih lihat tuh. Ini harum banget baunya. Langsung kita kupas, teman-teman. Kita buktiin bareng-bareng apa yang ditanam ternyata bener nih, bisa ngasilin buah yang menggiurkan banget, manisnya kelihatannya. Kita cobain langsung ya. Saya motong. Yang ini nih yang jago motong. CEO-nya Sahabat Dapur. Nah, silakan Bang Rijal. Oke, jangan ngiler ya. Beli masing-masing. Tuh, wali potong. Masya Allah. Bismillah ya Allahu Akbar. Lihat tuh. Bener tuh. Bener nggak manis nggak nih? Ini kalau bisa kecium dari sini wangi-wangi. Sampai di sini Ustaz. Coba deh. Ciumin deh tuh. Wangi banget. Tuh lihat tuh. Guratannya. Jago motong, yang penting jangan motong tanah bos. Ustaz. Tuh lihat ya. Seksi banget nih buahnya. Sekali lagi. Tadi tuh. Jatuh tuh. Ada yang pengen ya. Kata orang Batawi kalau ada jatuh ada yang pengen. Bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa ya tempat panas ngasilin buah yang manis gitu, yang berair, masya Allah. Enak banget. Sebelum makan berat, makan melon hasil petikan sendiri, dibagi gratis, dapat sekarung. Cobain. Jadi teman-teman jangan ragu buat nanam sendiri di rumah masing-masing. Udah diajarin, kalau kurang searching di Google, di YouTube ya, cara nanam melon yang enak banget begini. Oke udah ya, saya mau menikmati suguhan Makassar. Pastiin jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Bedah Lapak. Dan terima kasih juga buat investor kita, CEO Ewa Club ya, dan teman-teman member Ewa Club yang pastinya jadi bagian dari suksesnya siaran keren ini. Makasih semuanya, makasih Pak Rusdedi, makasih Pak Darmono, Bang Rijal, makasih Ibu, makasih Dieng, makasih, mana Dieng? Bedah Lapak, memang keren.
Ya, teman-teman, masih di lapas terbuka Kendal. Ini malam minggu. Jadi di belakang saya ada hiburan buat narapidana. Tapi teman-teman, saya takjub banget nih di tempat ini. Saya pikir lapas itu biasanya jeruji besi. Narapidananya di dalam jeruji besi. Tapi ternyata di sini enggak, jauh banget. Beda banget, teman-teman harus lihat. Dan alhamdulillah hari ini kita ditemani langsung oleh Pak Rusdedi, Kalapas Kendal terbuka ya, Lapas Terbuka Kendal. Dan kita di sini ngelihat langsung ngobrol-ngobrol ke narapidananya. Boleh ya, Pak? Boleh. Dan ini Kalapasnya kenapa sih, Pak? Di sini beda sama lapas yang biasanya masyarakat tahu, yang ada biasanya ada jeruji besi, nggak boleh keluar ya, terus penjagaannya ketat banget. Di sini kayaknya mau keluar gampang. Kenapa di sini beda banget? Iya, jadi memang tujuannya dibuat lapas ini ya, supaya bisa narapidana yang sebelum bebas murni itu bisa berasimilasi dulu dengan masyarakat. Oh, Ya, oke. makanya suasananya pun suasana apa? Tidak ada suasana penjaranya gitu. Siap. Nah, ini ada 20-an orang ya di sini ya. Iya. Dan ini memang tinggal beberapa bulan lagi keluar ya, 6 bulanan keluar, dan di sini diajarin dulu, dikasih Iya. training dulu. Iya. Nah, ini kita akan ngobrol langsung sama salah satu penghuni. Di sini betah? Benar-benar sih nggak betah. Kalau betah jangan-jangan nggak mau pulang. Masih betah? Oh, betah jadinya nih, nggak mau pulang nih kayaknya nih. Boleh ngobrol di dalam? Nah, kita masuk ya biar lihat teman-teman nih. Ternyata ada lapas yang kayak gini. Tadinya tidur di jeruji besi di bawah lantai, tapi di sini dibikin benar-benar manusiawi banget dan siap terjun lagi ke masyarakat ya dengan kondisi normal. Yuk kita masuk. Ya teman-teman, saya pengen dengar lebih detail lagi nih sama salah satu narapidana di sini. Di sini buka ya, nih yang lain pada pakai. Namanya siapa? Saifuddin Jupri. Jangan lihat tatonya, jangan lihat tampangnya yang kayaknya serem kayaknya ya. Tapi lihat pecinya, lihat raut mukanya, kayaknya udah langsung berubah di sini. Udah berapa lama Mas di sini? 2 minggu. Baru 2 minggu. Baru 2 minggu langsung kelihatannya jadi anak santri. Ini pasti olahannya, ini kayaknya bukan orang biasa nih, Ustadz jangan-jangan di Kalapasnya nih. Mas seneng nggak di sini? Alhamdulillah senang ya. Senangnya apa? Ya Kencengan dikit suaranya. ada kebebasan di Bebas ya, nggak di kerangkeng. iya ya. Terus Ya ada kegiatannya. kegiatannya ada, yang tadi ya ada pengajiannya juga, ada diajarin skillnya, nih keren banget. Kalau Jumat itu malam Jumat kita yasinan bareng. Malam Jumat yasinan, malam Minggu dangdutan. Nggak apa-apa seimbang ya. Ini keluarga besar kita juga, warga negara yang patut banget kita pikirin juga. Ya, jangan dikucilin, jangan dihina, justru ketika mereka pulang kita dampingin bareng-bareng. Dan mereka sekarang punya skill teman-teman, jangan-jangan kita kalah skillnya sama mereka. Mas punya skill apa Mas selama tinggal di sini? Yang udah diajarin apa? Yang udah punya skill bagus? Masak, berarti Sahabat dapur. berarti bisa ikutan sahabat dapur. Oke, Mas terima kasih banyak, semangat terus ya. Salam buat teman-teman yang lain ya, dan mudah-mudahan keluar dari sini jadi orang yang lebih punya manfaat buat masyarakat di sekitar. Terima kasih. Ya, dan tonton sampai habis di channel Bedah Lapak spesial di Lapas Terbuka Kendal, Jawa Tengah. Ditemani langsung sama Kalapasnya. Ya teman-teman semua, ini kesempatan langka banget. Bedah Lapak sudah ngebedah lapas, bukan bedah lapak kali ini, bedah lapas. Sudah ngelihat banyak hal, alhamdulillah bisa banyak belajar dari Lapas Terbuka Kendal. Dan di kesempatan hari ini, Masya Allah ini luar biasa, kita langsung menyaksikan kesepakatan ya antara investor, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Rizal, Ustadz Muhammad Rizal dari Koperasi Syariah Simpul Berkah Sinergi, sponsornya Bedah Lapak juga. Dan langsung juga dihadiri oleh Kalapas, ya, Kepala Lapas Kendal, Kepala Lapas Terbuka Kendal, Pak Rusdedi. Ya, kita akan saksikan kesepakatan ya
EOA Club akan menginvestasikan sebagian besar dananya untuk berinvestasi di lapas terbuka Kendal. Ya, termasuk apa aja yang akan dikerjasamakan, mungkin Bang Rizal bisa menyampaikan. Beberapanya kita lihat potensi bagus sekali untuk warga binaan nanti yang setelah selesai dari sini adalah peternakan ayam industri rumahan. Lalu akan pertanian di melon, sama kemungkinan besar kita yang di Fanaminya. Insya Allah kan kita sudah punya tenaga ahli di situ. Semoga dengan hadirnya EOA Club di lapas produktif terbuka Kendal ini akan menjadi contoh untuk lapas-lapas se-Indonesia. Amin. Insya Allah. Ya, insya Allah. Keren banget nih. Mohon doanya teman-teman semua, dan mungkin yang nonton juga ada yang menjadi anggota Koperasi Syariah Simbol Berkah Sinergi, berbanggalah karena ini manfaatnya besar banget. Buat yang belum jadi anggota, harus jadi anggota, sayang banget. Ini bukti kepedulian EOA Club atau Koperasi Simbol Berkah Sinergi dalam pemberdayaan masyarakat Indonesia. Pak Rusdedi, ada yang mau disampaikan? Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan 2 hari ini ya di lapas terbuka Kendal. Ini jadi promosi gratis ini. Wah, dengan senang hati. Karena image lapas di luar ya, yang penuh dengan masalah masalah ini yang ngeri ya. Kita coba munculkan satu lapas yang berbeda gitu. Inilah artinya memang betul-betul tempat melaksanakan pembinaan bagi para narapidana dan juga saudara-saudara muslim kita tentunya. Dan mudah-mudahan dengan kerjasama ini juga semakin berkah gitu ya, dana yang disimpan di Koperasi Syariah EOA Club gitu ya, karena ini juga akan memberikan selain pemberdayaan dana umat gitu ya, juga sekaligus memberikan keterampilan kepada saudara-saudara kita gitu. Dampak positifnya Dampak besar positifnya ya. luar biasa. Artinya dengan ini kita artinya punya kewajiban juga untuk mengajak saudara-saudara kita untuk kembali ke jalan yang benar. Luar biasa. Ini bukan sekedar perjanjian Iya. dunia ya, mengharapkan keuntungan materi aja, tapi juga amal jariah dari setiap narapidana yang keluar punya keterampilan. Allahu Akbar. Satu orang yang berhasil kita ajak ke jalan yang besar itu manfaatnya lebih besar daripada matahari menyinari bumi. Teman-teman, kita dukung terus ya perjuangan dari Kalapas Pak Rusdedi. Mudah-mudahan lapas seluruh Indonesia juga akan mengikuti lapas terbuka Kendal ya, dicontohkan langsung oleh Kalapas kita. Dan mudah-mudahan juga Ustadz Muhammad Rizal jadi koperasi syariah terbaik di dunia. Amin. Karena bukan hanya uang yang kita kembangkan, tapi juga kemanfaatan yang besar. Amin. Baik teman-teman, kita saksikan penyerahan General Agreement antara berarti dari Bang Rizal ya, dari Bang Rizal menyerahkan kepada kepercayaan dana umat, dana masyarakat di Koperasi Simbol Berkah Sinergi kepada Kalapas terbuka Kendal, Pak Rusdedi. Kita saksikan bareng-bareng. Allahu Akbar. Insyaallah. Bismillah. Berkah. Ya Allahu Akbar. Berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.